Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Kisah Yuli, seorang wanita sarjana S1 yang hampir gila karena dibutakan cinta. Bukan karena ditolak atau kekasihnya selingkuh, ternyata alasannya bikin miris. Seorang gadis bernama Yuli menjadi hampir gila setelah lamaran kekasihnya ditolak oleh orang tuanya. Mimpinya untuk bersanding di pelaminan pun gagal hingga Yuli hampir kehilangan jiwanya dan harus diobati dengan cara ruqyah. "Ma, aku minta kawin." Suara itu terdengar parau menyayat hati. Sepasang bola mata gadis malang itu terlihat membentuk lorong. Nama gadis itu Yuli. Wajahnya yang ayu tampak muram, seolah cahaya di wajahnya telah pergi bersama separuh hatinya yang membuat dia terus menyebut-nyebut nama, "Ma, aku minta kawin." Bak kaset rekaman yang rusak. Terkadang bila seorang pergi dari hidup kita, dia juga membawa separuh hati kita pergi. Yuli tengah bertarung melawan kesakitan itu, meraung-raung meminta separuh hatinya kembali agar hatinya utuh. Namun rindu Yuli bagaikan pungguk merindukan rembulan. Cinta yang telah lama dia nantikan untuk disatukan dalam bahtera rumah tangganya kandas, sehingga saat ia harus menghadapi kenyataan lamaran kekasihnya ditolak oleh orang tuanya. Kini sang gadis sarjana S1 itu pun menghabiskan waktunya dengan kejiwaannya yang terganggu. Kesedihan mendalam terlihat di dua pasang bola mata orang tua Yuli. Mungkin mereka benar-benar merasa bersalah dengan apa yang mereka perbuat. Ibu Yuli mengerutkan dahinya, menatap nanar dan penuh harap lalu membuka mulutnya. "Tolonglah Ustadz, sembuhkan anak kami, Yuli. Kami sekarang ikhlas, dia menikah dengan siapapun asalkan anak kami sembuh." "Saya hanya bisa berdoa dan berikhtiar, Bu. Saya akan mencoba meruqyah anak ibu semampu saya," jawab sang ustadz tulus. Dia pun membuat sebuah ramuan rendaman mujarab dari campuran daun bidara, daun sirih, jeruk nipis dan dicampur dengan seember besar air lalu meruqyahnya. "Yuli, kemari," ucapnya seraya menuntunnya masuk ke dalam gentong berwarna berisi air. Yuli menurut saja, tetapi langkah kakinya bagai mayat dalam ritual Mak Nene di Toraja. Terang sekali dia bagai mayat berjalan. Dalam hati sang ustadz membatin, pastilah luka dalam jiwanya ini begitu dalam. Dia menjadi sangat iba pada Yuli. Saat proses meruqyahnya, dengan izin Allah dia berusaha tulus ingin menyembuhkannya. Ditambah orang tuanya sangat menumpukan harapannya pada sang ustadz. Berhari-hari sang ustadz meruqyahnya secara berkala. Lantunan demi lantunan ayat ruqyah dibacakan padanya. Guyuran demi guyuran obat herbal telah tandas untuk mengobati gadis itu. Alhamdulillah, setelah sesi meruqyah kesekian kalinya, ketika Yuli membuka matanya setelah mengerjap-kerjap beberapa kali, tatapan matanya tak lagi kosong. Allah telah mengisi kembali kehamparannya dengan kasih sayangnya. Wajah Yuli pun menghangat dan cerah dengan semangat baru. Allah Maha Baik. Pada suatu kesempatan khusus, Yuli akhirnya mencurahkan isi hatinya pada sang ustadz. Air matanya meleleh seketika, wajahnya berusaha menahan luapan emosi yang membuat wajahnya merah padam. "Ustadz, hatiku hancur sehancur-hancurnya. Orang tuaku tidak menyetujuiku menikah dengan pria yang aku cintai. Akhirnya entah mengapa dada ini terasa sangat nyeri. Kepalaku terasa sangat sakit dan aku kehilangan kesadaran. Aku baru tersadar kembali setelah bertemu dengan Ustadz." Ustadz lalu mengernyitkan dahinya. Curahan hati Yuli serasa menohok ulu hatinya. Dia berbisik dalam hati, "Aku tidak lebih beruntung darimu, Yuli. Aku pernah mencintai seseorang, tetapi belum sampai tangan ini hendak meraihnya, cintaku ia tolak mentah-mentah. Kau masih sempat diperjuangkannya, Yuli. Hanya saja terkadang takdir memang ganas melindas harapan, membuat kita menjadi menganga-nganga harus menerima realita. Cinta memang tidak selalu berakhir bahagia. Terkadang jika kita selalu menghamba pada cinta manusia, kita lupa akan cinta yang hakiki, cinta kepadanya.
hingga dia menimpakan pedihnya ditinggal cinta agar harapan itu kembali ditumpukan kepadanya. Agak lama sang ustadz menghabiskan waktu untuk menasihati Yuli agar dia lebih kuat menata kembali kepingan-kepingan hatinya. Perkara patah hati memang tak pernah mudah untuk diatasi. Orang tua Yuli mengulum senyum, terharu, senang, dan luapan syukur terbit di wajah keduanya. Anak gadisnya telah kembali menjejak bumi. Berulang kali orang tua Yuli mengucapkan terima kasih pada Ustadz saat mengantar pulang. Sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia menasihati orang tua Yuli agar mencarikan jodoh yang dicintainya dan segera dinikahkan. Segera setelah itu, orang tua Yuli menyelipkan amplop tebal di saku baju sang ustadz dengan antusias. Uang tidak akan dapat membeli cinta sejati. Biarlah cintaku tergantung di langit tinggi. Ada 73 bidadari surga yang menanti diri yang akan memperebutkan cinta sang mujahid yang syahid. Aku ikhlas dengan cobaan di dunia ini karena jiwaku pun sesungguhnya terluka karena tak pernah berbalas cinta ini. Aku melihat arak-arak awan gemawan sembari menutup pergumulan hati ini, ujar sang ustadz dalam hati.